Shalom, selamat pagi anak-anak Ibu Feli. Berjumpa lagi dengan Ibu di dalam mata pelajaran seni budaya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu berada di dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu bersukacita ya. Hari ini kita mau belajar dan berkarya. Yuk siapkan buku dan alat tulisnya. Tetapi sebelumnya kita mau mengawali kegiatan kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa ya. Bagaimana sikap doa yang baik, Nak? Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami di pagi hari ini. Kami boleh bangun dari tidur kami dan kami boleh kembali melakukan aktivitas kami, semuanya karena kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Bapak, kami akan memulai pembelajaran kami, berkati kami agar kami dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru kami kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan kembali melihat ya bagaimana mengetahui interval nada, lalu kita nanti akan melihat juga bagaimana menentukan nama interval berdasarkan penggalan notasi angka. Semoga kita bisa belajar dengan baik ya hari ini. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau kita mereview kembali pembelajaran kita minggu lalu. Silahkan kamu buka dan kamu baca kembali materi PPT yang sudah Ibu kirimkan minggu lalu di channel SBDP ya. Agar kamu bisa lebih memahami materi interval nada ini. Sehingga ketika materi ini dilanjutkan, kamu juga bisa paham ya, kamu bisa mengikuti alurnya. Nah, kembali Ibu ingatkan ya, jarak interval tangga nada mayor itu ada 1 1/2, 1 1 1/2. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang dari mana rumus nilai 1 dan nilai setengah ini didapatkan. Begitu ya, silahkan kalau masih belum paham silahkan dibaca kembali PPT-nya. Nah anak-anak, jarak interval ini diperlukan untuk membuat tangga nada dasar yang berbeda. Sehingga inilah juga yang membuat lagu itu enak didengarkan. Ya, enak dinyanyikan. Karena ada apa? Karena ada interval nadanya. Ya. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan kamu tugas untuk mencari interval dari penggalan lagu Lihat Kebunku. Nah, di dalam slide ini Ibu sudah tampilkan jawabannya. Silakan kamu cek kembali tugas yang sudah kamu kerjakan dan coba dilihat apakah yang kamu kerjakan itu sudah benar atau ada yang masih perlu untuk diperbaiki. Ya, silakan dilihat dan silakan kalau ada yang kamu masih bingung, silakan ditanyakan kepada Ibu melalui personal chat, ya. Nah, tadi kita sudah melihat ya bagaimana interval nada dari penggalan lagu Lihat Kebunku. Nah, setelah kita sudah belajar menghitung interval nada, mari kita belajar untuk menentukan nama-nama interval nada. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu Feli juga sudah menjelaskan ya nama-nama interval nada dari 1 sampai 8 ya. Jadi kita akan membahas lebih dalam lagi di sini ya. Silahkan didengar dengan baik. Nah, di dalam tampilan slide ini Ibu sudah memberikan nama interval dari setiap jarak nadanya. Ya, silahkan diperhatikan. Nama interval itu ada prim, ada second, ada thirds, ada quart, ada quint, ada sexth, ada septim, dan ada oktav. Nah, dengan jarak nada yang juga berbeda-beda. Dari mana asal jarak ini? Yuk kita akan lihat satu-satu. Yang pertama adalah nama interval nada prim. Nah, prim ini adalah interval nada dari nada 1 ke nada yang sama. Ya, jika nada 1 ke nada yang sama berarti intervalnya adalah 0. Contohnya apa? Nada do ke do atau re ke re, begitu ya. Jadi intervalnya ini adalah 0.
Yang kedua adalah interval nada second atau sekon ya. Jadi interval nada second ini adalah nada dari satu ke nada kedua di atas atau di bawahnya. Nah, interval nadanya adalah satu. Contohnya apa? Contohnya dari nada do ke re. Ya, kita bisa melihat nada do ke re itu intervalnya ada satu. Lalu nama interval nada yang ketiga adalah thirds. Ya, thirds ini adalah interval nada dari nada satu ke nada ketiga di atas atau di bawahnya. Ya, interval nadanya adalah dua nada. Misalnya apa? Nada do ke mi. Kita bisa melihat contohnya ya, bahwa dari nada do ke mi intervalnya ada dua. Jadi, nama interval dengan dua nada adalah thirds. Nah, nama interval nada yang keempat adalah quart. Ya, interval nada quart ini adalah interval nada dari nada satu ke nada keempat. Dengan interval nadanya 2,5 nada. Misalnya apa? Misalnya dari nada do ke fa. Coba dihitung ya, di situ ada intervalnya 2,5. Nama interval nada yang kelima adalah queen, ya. Nah, interval nada queen ini ya adalah interval nada dari nada 1 ke nada kelima dengan intervalnya 3,5 nada. Ya, jadi contohnya seperti dari nada do ke sol. Atau sebaliknya, sol ke do. Nah, interval nadanya adalah 3,5 nada. Dan nama intervalnya adalah queen. Nah, nama interval nada yang keenam adalah sexth. Nah, interval nada dari nada 1 ke nada keenam ini penamaannya adalah sexth dengan intervalnya 4,5 nada. Contohnya, kita bisa lihat ya dari nada do ke la. Ya, intervalnya ada 4,5 nada atau sebaliknya, la ke do. Ya. Nama interval nada yang ketujuh adalah septim. Nah, septim ini adalah interval nada dari nada 1 ke nada ketujuh dengan interval nadanya 5,5 nada. Kita bisa melihat contohnya dari nada do ke nada si. Ya, kita bisa hitung ada 5,5 nada. Jadi interval 5,5 nada namanya adalah septim. Nah, yang terakhir adalah nama interval nadanya oktav. Nah, interval nada oktav ini adalah interval nada dari nada do rendah ke do tinggi atau sebaliknya. Ya, kita bisa melihat interval nadanya itu ada 6 nada. Kita juga bisa melihat di sini contohnya dari mana 6 itu berasal, interval 6 itu berasal. Ya, silahkan nanti kamu coba perhatikan kembali. Nah, sekarang kita mau menentukan nama interval nada dari penggalan lagu. Coba diperhatikan ya, di sini ada notasi angka 22, 27, 57, 2. Nah, coba diperhatikan ya, 22 ini intervalnya berarti adalah 0 ya, karena dia ke nada yang sama. Nah, nama interval nadanya berarti prim. Lalu lanjut. Lalu ada lagi 2 ke 2, sama ya, dia berarti prim nama intervalnya karena dia jaraknya 0 ya, ke nada yang sama. Lalu ada dari nada re ke si. Nah, re ke si ini interval nadanya adalah 4,5 nada. Jadi, karena dia 4,5 nada, nama intervalnya adalah sect. Oke, kita lanjut ya. Lalu ada nada si ke sol. Nah, si ke sol ini kalau kita perhatikan adalah interval nada 2 ya. Jadi dia ada 2 intervalnya. Dan nama dari intervalnya adalah second. Begitu juga dengan 57 yang di bawah. Ya, namanya adalah second. Karena apa? Dia interval 2 nada. Nah, yang terakhir ada 7 ke 2 atau si ke re.
Nah, si kre ini interval nadanya adalah 4,5 nada. Ya, jadi tadi kita sudah belajar kalau intervalnya 4,5 nada berarti nama interval nadanya adalah sek. Nah, kamu bisa coba mencari tahu lagi nama-nama interval nada. Nah, sekarang yuk kita mau menyanyikan solmisasi dari lagu Lihat Kebunku dengan memperhatikan interval nadanya. Ya, 1, 2, 3. Sol, sol, mi, sol, do. Sol, mi, sol, fa, mi, re. Fa, fa, re, fa, si. La, sol, fa, mi. Sol, sol, mi, sol, do. Sol, mi, sol, fa, mi, re. Fa, fa, re, fa, si. La, sol, la, si, do. Bisa? Pasti bisa ya. Kamu boleh ikuti dari rumah ya untuk menyanyikan solmisasi dari lagu Lihat Kebunku ini. Nah, anak-anak perlu diperhatikan ya, pada saat kamu menyanyikan solmisasinya, kamu harus ingat ya, ada tinggi rendah nadanya. Nah, ini akan Ibu jelaskan kembali. Jadi, kalau kamu melihat di bawah angkanya itu ada tanda titik, berarti dia nadanya rendah ya. Nah, kalau misalnya dia tidak ada titik di bawah atau tidak ada titik di atas, berarti itu nadanya sedang. Lalu, kalau misalnya kamu melihat ada tanda titik di atas angkanya, berarti itu adalah nada tinggi. Jadi ini harus kamu perhatikan. Agar apa? Agar kamu dapat menyanyikan nadanya dengan benar. Nah, hal yang perlu diperhatikan lagi ya pada saat kamu bernyanyi. Jadi nak, 0 itu adalah tanda diam. Begitu ya. Jadi di dalam nantinya kamu membuat interval itu tidak perlu dihitung. Ya, dan pada saat kamu bernyanyi ada tanda 0 berarti itu adalah tanda diam, satu ketuk, begitu ya, satu ketukan. Nah, kalau kamu melihat ada satu angka berdiri sendiri, misalnya nih ada angka 5 atau ada angka 3. Nah, itu berarti satu nada dalam satu ketukan. Nah, kalau misalnya kamu melihat ada 2 angka, di atasnya ada garis, berarti itu adalah 2 nada dalam satu ketukan. Misalnya nih kita bisa melihat ada angka 6 dan 7 terus di atasnya ada garis. Nah, berarti ini artinya ada 2 nada di dalam satu ketukan. Lalu yang terakhir, kalau kamu melihat ada angka lalu ada titik di sebelahnya, berarti itu ada 2 ketukan. Jadi satu nada dalam 2 ketukan. Begitu ya. Jadi jangan sampai kamu melupakan hal ini karena ini sangat penting. Nah, sekarang yuk, kita mau mendengarkan lagu yang sudah Ibu remake menggunakan nada Lihat Kebunku dengan tema Tata Surya. Tentunya juga kita harus menyanyikannya dengan memperhatikan interval nadanya. Yuk, kita mau bernyanyi ya. Silahkan didengarkan lagu yang sudah Ibu remake. Nah, bagaimana? Lagu yang tadi sudah di-remake?
Bagus ya. Nah, kamu juga nantinya akan meremake lagu, Nak. Jadi, proyek sumatif kita di dalam tema 2 ini ya, kita akan menyanyikan lagu yang sudah di-remake dengan tema Tata Surya. Ya, jadi nanti kamu akan meremake lagunya, ada 5 pilihan lagu untuk di-remake, ada lagu Dari Terbit Matahari, ada lagu Jalan Serta Yesus, ada lagu Bapakku Datang Padamu, ada lagu Kasihnya Seperti Sungai, dan ada lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Jadi silahkan kamu pilih 5 lagu ini, pilih salah satu yang nantinya akan kamu remake di dalam pengerjaan formatif 2 hingga nantinya kamu mengerjakan sumatif. Jadi silahkan dipilih ya salah satunya. Nah, kembali diingatkan, silahkan kamu pikirkan dari kelima pilihan lagu itu, lagu apa yang nantinya akan kamu remake. Ya, ini penting karena nanti ini akan dipakai untuk formatif 2. Begitu ya, silahkan dipersiapkan dengan baik. Nah, Nak, ini ada pengumuman yang kedua. Silahkan kamu pelajari materi pertemuan 1 dan 2 tentang interval nada maupun bagaimana menentukan nama dari interval nada. Ini penting juga sebagai persiapan kamu untuk formatif 1 yang akan dilaksanakan bulan depan di awal minggu ya. Jadi silahkan pelajari pertemuan 1 dan pertemuan 2. Ibu sudah berikan PPT-nya, Ibu juga sudah berikan videonya. Jadi silahkan kamu pelajari dengan baik. Nah, jadi tugas kamu di rumah, selain kamu membaca nantinya PPT yang sudah Ibu berikan, ya, silahkan kamu pikirkan lagu apa yang akan kamu remake, pilih salah satu berdasarkan 5 pilihan lagu, dan pelajari solmisasinya ya Nak ya, sehingga nanti sewaktu sumatif kamu bisa menyanyikannya dengan baik. Begitu ya, silahkan dikerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Nah, akhirnya pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih ya untuk kamu yang sudah mendengarkan dengan baik dan nantinya yang akan mengerjakan tugas dengan baik. Tapi sebelumnya Ibu mau mengapresiasi kamu dulu dengan memberikan Rainbow Clap. Kalian sangat hebat ya. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar. Kita akan tutup di dalam doa ya kegiatan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah memberkati kegiatan pembelajaran kami hari ini. Biarlah kami boleh mengerti dan memahami apa yang sudah diajarkan oleh Ibu Feli kepada kami. Dan biarlah kami juga dapat mengerjakan tugas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.